Nah rezeki ini teman-teman sekalian, yang perlu digarisbawahi, rezeki ini bukan, ada rezeki yang datang kepada kita tanpa kita punya upaya. Seperti tadi saya sebutkan oksigen yang kita hirup, yang ditangkap cahaya oleh mata kita, ya, suara yang ditangkap oleh kuping. Ini kesehatan kita, bangun kita sudah sehat bisa beraktivitas. Ini tanpa kita minta pun Allah sudah kasih. Termasuk nyawa, ya, kehidupan kita di muka bumi ini sampai batas ajal yang sudah Allah tentukan. Ya. Jadi ada beberapa rezeki memang yang sampai kepada kita. Kita minta atau tidak minta ada dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki teman-teman yang tidak sampai kecuali kita memang harus berusaha. Ya, inilah pernyataan Imam Ahmad rahimahullah pada saat beliau menjelaskan tentang sebagian orang yang duduk manis, kemudian dia mengatakan saya duduk saja nanti rezeki saya akan datang. Yang dimaksud sini adalah masalah harta, ya, pendapatan harta, pekerjaan, mungkin kalau kita sekarang pendidikan, jodoh, ya, pernikahan. Dengan dia duduk, dia nggak mau, sudah nanti rezeki saya akan datang sendiri. Ini yang beliau mengatakan, ini adalah kebodohan yang nyata. Dan Umar bin Khattab pernah memukul dan menghardik orang-orang, mengusir dari masjid. Pada saat ditanya, kalian ngapain di sini? Mereka bilang, kami sedang bertawakal kepada Allah. Ya, kami menunggu rezeki kami. Maka kata Umar, kalian mengatakan menunggu rezeki sementara kalian tahu bahwasanya Allah tidak mencatatkan langit menurunkan atau menghujankan emas dan perak. Keluarlah dan cari rezeki di luar sana. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, juga pernah berkata seperti itu kepada orang-orang yang duduk di masjid. Lalu ditanya oleh Sufyan rahimahullah, habis sholat Jumat kalian ngapain di sini? Masjid haram, duduk. Mereka mengatakan, kami al-mutawakkilun 'ala Allah, kami bertawakal kepada Allah. Udah, kami duduk aja begini, nanti ada rezeki datang yang sudah datang, kalau enggak ya enggak gitu. Maka kata Sufyan tadi, bukan begitu memahaminya. Kan harus keluar cari. Allah suruh kita mencari, ya. Dalam surah Jum'ah kan Allah sebutkan begitu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai sholat Jumat, maka menyebarlah kalian di muka bumi, lalu cari rezeki itu. Suruh cari, ya. Jadi kita kalau ada rezeki-rezeki seperti kita mau punya pendidikan, ijazah supaya kita punya kedudukan di masyarakat, kita bisa mengajar, kita bisa menggunakan ijazah itu untuk bekerja, kita harus sekolah kan. Kita harus sekolah, mendaftar dulu, ada upaya. Kemudian kita ikut kuliah atau kita ikut sekolah, kemudian kita lulus dengan nilai yang bagus dan seterusnya berhubungan dengan masalah itu. Begitu juga Anda mau bekerja, tidak bisa Anda duduk di rumah lalu nanti pekerjaan datang sendiri. Tidak, Anda harus keluar. Begitu juga dengan jodoh, Anda menikah dulu saya, nanti jodoh saya datang sendiri. Nggak bisa, Anda harus ikhtiar, ya, mencari, menanyakan, lalu kemudian Anda selebihnya Anda serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi rezeki itu kalau saya gambarkan, ibarat ini coba mudah memahami saja, ya. Ibarat pohon, ada buahnya yang berjatuhan, ada buahnya yang bergelantungan. Kalau buah yang berjatuhan ini, Anda tinggal pungut, selesai Anda dapatkan. Sekian tadi oksigen Anda tinggal hirup. Ya, mata tinggal, cahaya tinggal ditangkap oleh mata, telinga tinggal ditangkap oleh kuping, dan seterusnya lah. Ya. Ya, mungkin ini panjang sekali kalau kita rincikan. Intinya itu contoh-contohnya. Dan ada rezeki, ada buah yang Anda naik pakai tangga untuk mengambil buah itu. Ya. Jadi sudah kita kasih contoh-contohnya. Anda mau punya ijazah sekolah, Anda mau punya jabatan, Anda mau menikah, ya, Anda mau mengembangkan, mau lebih banyak lagi pendapatannya. Memang ini harus dengan upaya, ya. Seperti kita misalnya sudah S1, ngajar di kampus, ya. Gajinya misalnya 5 juta. Lalu saya berpikir saya ingin gaji lebih besar, ya. Bagaimana caranya? Oh, kalau orang S2 di kampus, kalau kita bicara lingkup jadi dosen misalnya. Orang kalau S2 gajinya lebih besar. Tadi kalau S1 ini contoh saja, misal 5 juta. Kalau orang S2 gajinya 7 juta. Kalau orang S3 gajinya 9 juta atau 10 juta. Kalau orang profesor bisa lebih banyak, gitu kan. Maka kita kemudian berupaya untuk lanjutkan pasca sarjana. Sekolah S2, sekolah S3, gitu kan. Nah ini memang upaya. Jadi kita memperbanyak pendapatan kita dengan upaya, gitu. Allah SWT memberikan sesuai dengan upaya hambanya, gitu kan. Kemudian juga orang yang bekerja, misalnya orang buka restoran, orang buka satu unit usaha apa. Kemudian dia ingin kembangkan. Maka dia berusaha, dia pelajari, kemudian sampai dia bisa membuka cabang yang lain. Dan seterusnya. Sampai ada orang, Masya Allah, Tabarakallah, Allah mudahkan sampai seluruh dunia dia punya, ya, cabang-cabang usahanya. Allah berikan taufik. Kenapa? Karena dia berusaha. Padahal sebenarnya dia manusia seperti kita. Punya
dua mata, punya dua telinga, dia punya waktu 24 jam, dia tidak lebih daripada itu. Sama dengan kita. Tapi kenapa mereka bisa? Karena mereka berusaha. Ya, mereka berusaha. Dan ini yang dimaksud dengan makna ayat tadi. Ya.